A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar Ibu, saya ambil Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah Ibu semuanya, kita pindah ke tadabbur kita. Kali ini kita mengulang di ayat yang ke-64 karena memang pertemuan sebelumnya sedikit yang hadir, maka kemarin permintaannya untuk diulang lagi. Maka Ibu semuanya, di ayat ke-64 ini masih ada kaitannya di ayat-ayat yang sebelumnya, karena ini ceritanya adalah masih menyambung dari kisah yang sebelumnya. Kisah sebelumnya adalah bagaimana pertemuan, yaitu Nabi Muhammad SAW dengan utusan Kristen atau utusan Nasrani yang datang dari Najran. Ketika itu mereka mengadakan perundingan antara satu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi dari perundingan tersebut nggak ditemukan titik temunya. Tidak ditemukan titik temu dari segi akidah. Ini yang harus kita perhatikan ya. Dari segi akidah. Tidak ditemukan titik temu dari segi keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga titik akhirnya ketika itu dilakukanlah mubahalah. Apa itu mubahalah? Yaitu berdoa, melakukan doa antara satu dengan yang lainnya, kedua belah pihak berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Bagi orang yang bersalah, maka meminta kepada Allah agar orang yang bersalah tersebut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di ayat 61-nya. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilm faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natullahi 'alal kadhibin. Ini enggak ditemukan titik temunya. Akhirnya bagaimana akhirnya untuk melakukan itu semuanya? Itulah dibuat mubahalah. Jadi mubahalah itu hukumnya diperbolehkan, mubahalah. Kalau memang kondisinya sudah mendesak, tidak ditemukan lagi titik temunya, maka diadakan mubahalah. Maka bagaimana mubahalah? Mubahalah itu dengan cara mengajak keluarga-keluarga yang di antara satu yang lainnya agar kalau seandainya dia berbohong, maka dengan seluruh keturunannya dia mendapatkan laknat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah mubahalah. Maka ketika itu baginda Rasulullah mengajak orang Nasrani, orang Kristen dari Najran tersebut untuk melakukan mubahalah. Maka Rasulullah juga mengajak para sahabat Nabi, anak istri mereka untuk melakukan doa bersungguh-sungguh kepada Allah. Bagi yang salah maka Allah akan datangkan laknat. Apa kesalahan tersebut? Kesalahan selama ini yaitu orang Nasrani menganggap Nabi Isa itu adalah anak Allah, atau Nabi Isa dan Maryam itu adalah disembah, untuk disembah. Mereka anggap mereka sebagai Tuhan, orang Nasrani. Maka ketika itulah Nabi Muhammad sudah memberikan informasi sebelumnya bagaimana kisah Nabi Isa. Tapi mereka masih ngeyel juga, mau ngikuti. Titik akhir dari pertemuan itu dilakukanlah mubahalah. Tapi apa yang dilakukan orang Nasrani? Mereka tidak berani dan mereka pergi. Maka di ayat ke-62, 63 menjelaskan bahwa kisah tersebut adalah benar. Bahwa cerita inna hadza lahuwal qasasul haqq wa ma min ilahin illallah wa innallaha lahuwal azizul hakim. Sungguh ini adalah kisah yang benar. Tidak ada Tuhan selain Allah dan sungguh Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Di ayat ke-63-nya, fa in tawallau fa innallaha alimun bil mufsidin. Kemudian jika mereka berpaling, jadi mereka tuh pergi, berpaling dari Nabi Muhammad, meninggalkan. Enggak mau mereka diajak mubahalah, meninggalkan pertemuan tersebut.
Sehingga fa innallaha alimun bil mufsidin. Maka ketahui bahwa Allah mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan. Apa kerusakan mereka? Yaitu mereka tidak menempatkan bahwa Nabi Muhammad itu adalah sebenarnya nabi utusan Allah yang mengajak berdakwah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi mereka menyembahnya, mengakui Nabi Muhammad itu adalah anak Tuhan, dan ini kekeliruan dari orang-orang Nasrani. Maka kita lanjutkan di ayat ke-64-nya. Ini ayat kita. Maka ketika itu tadi sudah melakukan perjumpaan, pertemuan. Kemudian di antara mereka melakukan mubahalah, tapi dari kafir Najran tadi, orang Nasrani meninggalkan pertemuan tersebut. Berarti di antara satu dengan lainnya ini ibaratnya kalau kita katakan sudah tidak akur. Ibarat satu lainnya sudah bermusuhan. Maka bagi orang Islam, jangan begitu sudah orang nggak mau, kita langsung sudahlah putus asa, biar saja dia bertahan dengan kekafirannya. Di dalam ayat ini, walaupun di antara Nabi Muhammad dengan orang Nasrani dari Najran tersebut sudah tidak bertemu titik temunya, tapi Nabi Muhammad SAW tidak berhenti untuk mengajak terus menyembah Allah Subhanahu wa taala, tapi menggunakan bahasa yang lembut. Di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakanlah Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu disuruh berbicara lagi. Tetap disuruh mengajak lagi. Kepada siapa yang harus diajak? Orang Nasrani dari golongan Najran tersebut yang datang dari Najran. Tapi bahasanya tidak menggunakan bahasa Nasrani atau Yahudi. Kenapa? Kalau kita menggunakan bahasa Nasrani dan Yahudi, sama seperti kita mengungkapkan kesalahan mereka. Apa kesalahan mereka? Yaitu dalam surah At-Taubah ayat 30. Apa dalam surah At-Taubah ayat 30? Kalau kita lihat dalam surah At-Taubah 30. Surah At-Taubah ayat yang ke-30. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Dan orang-orang Yahudi berkata, Uzair putra Allah. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, dan orang-orang Nasrani mengatakan al-Masih putra Allah. Itulah dzalika qauluhum bi afwahihim. Itulah ucapan yang keluar dari mulut mereka. Di dalam surah Ali Imran ayat ke-64 tadi Allah enggak menggunakan bahasanya wa qalati qul ya ahlal qul ya al-yahuda wan nasara. Tidak. Allah tidak menggunakan bahasa Yahudi dan Nasrani. Ibaratnya contoh sederhana supaya kita bisa memahami. Allah lebih menggunakan bahasanya ahlal kitab. Ini bahasa yang sangat halus. Contoh orang yang sudah salah. Ibu punya teman ini. Sudah musuh-musuhan. Enggak omong-omongan, enggak berbicara satu dengan yang lainnya. Kemudian pingin baikan. Pingin akur kembali. Tapi jalan akurnya itu mengungkit-ungkit kesalahan. Kira-kira pertemuan itu apakah bisa jadi baik atau malah pertemuan itu semakin memanas. Pingin baikan, tapi yang dibongkar keburukan-keburukan ini kan kamu dulu seperti ini, kamu seperti ini, malah nggak akan jadi baikan. Maka di dalam ayat ini Nabi Muhammad itu tidak membongkar, tidak menyebutkan kesalahan yang mereka selama ini terjadi. Apa kesalahannya? Mengatakan Uzair anak Allah, Nabi Isa anak Allah, itu kesalahan orang Yahudi. Tapi Allah menggunakan bahasanya qul ya ahlal kitab. Wahai ahli kitab. Siapa itu ahli kitab? Ahli kitab ialah orang-orang yang sudah diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an. Apa saja kitab sebelum Al-Qur'an? Injil, Taurat, dan Zabur. Siapa orang yang dimaksud Injil, Taurat, dan Zabur? Itulah Yahudi dan Nasrani. Jadi orang-orang yang dibelikan kitab sebelum Al-Quran mereka dikatakan ahlul kitab.
Itulah orang Yahudi dan Nasrani. Jadi memanggilnya dengan bahasa yang lembut. Walaupun tadi sudah cekcok, mereka nggak mau diadakan mubahalah. Sudah dijelaskan Nabi Isa itu bukan anak Allah. Nabi Isa itu bukan Tuhan, Maryam itu bukan yang harus disembah. Maka di sini mengajaknya dengan bahasa yang lebih lembut lagi. Qul ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Kalau tadi dijelaskan ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani, tapi pendekatannya dalam ayat ini sebenarnya Nasrani yang dari golongan Najran tersebut. Diajak. Apa ajakan baginda Rasulullah? Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada satu kalimat. Tadi kamu sudah nggak mau, kamu tadi sudah mengajak perpecahan, nggak mau diajak mubahalah, oke lah kalau gitu. Bagaimana kalau seandainya kita bersatu sajalah? Tapi apa dikatakan orang dari kafir Nasrani Najran? Oke, kita boleh bersatu, tapi pakai syarat. Oh, rupanya dikasih syarat, Bu. Boleh bersatu, wahai ahli kitab, marilah kita menuju kepada kalimat yang satu. Apa kalimat yang satu tersebut? Pegangan yang sama antara kami dan kamu, dengan Nabi Muhammad dengan orang Nasrani Najran, bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak mempersekutukannya dengan satu apapun. Akhirnya orang Nasrani Najran tersebut mengiyakan tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa yang diberikan orang Nasrani Najran kepada Nabi Muhammad SAW? Oke, saya akan menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan satu syarat. Syaratnya bagaimana? Kata baginda Rasulullah. Hari ini kami akan menyembah Tuhanmu. Esok kamu nyembah Tuhan kami. Besoknya lagi kami nyembah Tuhan kamu. Esoknya lagi kamu nyembah Tuhan kami. Jadi disuruh bergantian satu hari. Lantas ketika itu langsunglah turun ayat Quran yaitu surah Al-Kafirun dari ayat 1 sampai 6. Lantas ketika itu tidak ada toleransi. Nggak boleh seperti itu. Hari ini Tuhan kamu, besok Tuhan saya. Itu komprominya dari kafir Nasrani Najran. Maka langsung ketika itu turun surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad kepada orang kafir. Siapa kafir di sini? Orang Nasrani Najran tersebut. Ayat kedua. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Jadi tegas. Jangan kita terpancing gara-gara Indomie dibantu satu bungkus, gara-gara diberikan sumbangan, langsung tergoyah akidah kita. Nah, jadi seperti yang ditanamkan oleh Nabi Muhammad, walaupun mereka mau ngajak kebaikan, tapi memiliki syarat dan syarat itu tidak sesuai dengan logika kita harus tegas mengambil keputusan. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kemudian di ayat ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi apa yang kamu sembah itu enggak sama dengan apa yang aku sembah. Kemudian ayat berikutnya, wala antum a'biduna wala ana a'bidu ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Jadi selamanya apa yang kamu sembah itu tidak akan aku sembah. Jadi harus tegas. Wala antum a'biduna ma'abud lakum dinukum waliyadin. Ayat berikutnya lakum dinukum waliyadin. Jadi untukmu agamamu dan untukku agamaku. Jadi nggak ada toleransi. Akhirnya ketika itu tidak ditemukan dari segi akidah. Kembali ke ayat Ali Imran 64. Dari segi akidah rupanya nggak dapat titik temunya. Kalau begitu apakah kita harus berperang dengan orang Nasrani, orang Kristen? Harus mengadakan pembantaian, tidak akur dengan satu lainnya. Maka walaupun dari segi akidah kita nggak dapat titik temunya, seperti tadi surah Al-Kafir, Tuhan kamu, Tuhan aku beda dengan Tuhan kamu. Apa yang kamu sembah tidak sama dengan apa yang aku sembah. Akan tetapi dari segi akidah kita tidak dapat titik temunya, tapi dari segi yang lain kita masih bisa bersatu. Maka wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan bahwa kita tidak akan menjadi satu sama lainnya Tuhan-Tuhan selain Allah. Jadi dari segi akidah kita nggak temu, tapi dari segi yang lain kita masih bisa bersatu. Contoh dari segi kerukunan kita masih boleh kerjasama. Orang
Kristen, bagaimana menjaga negaranya tetap damai, jangan membuat kerusuhan. Orang Islam juga bagaimana tidak membuat keributan. Kemudian dari segi pendidikan sama-sama memiliki kecerdasan sehingga bisa membangun bangsa. Dari segi ekonomi kita masih boleh kerjasama. Tapi dari hal segi akidah kita tidak punya titik temu di antara mereka. Ini yang harus kita garis bawahi. Maka di sini dikatakan fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Saksikanlah jika mereka berpaling. Memang berpaling di sini kalau memang sudah nggak ada titik temu di antara orang Nasrani dengan orang Islam, katakan kepada mereka. Fa in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah. Maksud saksikanlah, perlihatkanlah. Kita juga jadi orang Islam ini jangan gampang terbawa. Buktikan, tunjukkan keyakinan kita, tunjukkan penteguhan diri kita. Jangan sampai kita digoyang. Oh, gara-gara gini Indomie, gara-gara tersesat kita dihutangi, akhirnya kita ngikut mereka. Faqulu syhadu, ishad, saksikanlah bahwa bi anna muslimun. Kita ini orang muslim. Kalau seandainya memang dari segi akidah kita nggak bersatu, jangan kalian ganggu ketika kami dalam hal ibadah. Kalau seandainya kita memang diajak oleh ke agama mereka, tunjukkan bahwa kita ini muslim, tegas. Jangan gampang terpengaruh. Ini maksud dari ayat ke-64. Intinya kita tidak bisa bertemu dari segi akidah, tapi dari segi yang lain kita masih ada bisa pertemuan. Bahwa juga ketika dalam mengajak yang lain, ketika kita mungkin sudah sebelumnya tidak akur, kemudian niat ingin akur, menjadikan satu, gunakan bahasa yang lembut. Seperti baginda Rasulullah. Ketika ingin mengajak tidak menggunakan bahasa Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kalau bahasa Yahudi dan Nasrani sudah tahu mereka tuh kesalahan mereka menganggap Nabi Isa anak Allah, sedangkan Uzair juga orang Yahudi anak Allah. Maka menggunakan bahasa ahli kitab. Kenapa menggunakan bahasa ahli kitab? Agar maksudnya mereka tuh sebelumnya sudah pernah mendapatkan petunjuk. Mudah-mudahan dengan menggunakan bahasa ahli kitab, mereka itu kembali ke petunjuk kitab mereka, yaitu menjadikan Nabi Isa itu adalah utusan dari Allah yang mengajak kepada ketauhidan. Inilah maksud dari ayat ke-64. Kita lanjutkan ke ayat ke-65. Kemudian bahasanya juga tidak Yahudi dan Nasrani. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di afala taqilun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim? Jadi orang ahli kitab ini kan memang menganggap mereka Yahudi dan Nasrani ini orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Padahal kalau seandainya mereka mengatakan Nabi Ibrahim itu adalah orang yang paling dekat dengan mereka, seharusnya mereka mengikuti millah itu agamanya atau ketauhidan Nabi Ibrahim. Menganggap bahwa Nabi Isa itu dan lainnya, semuanya para nabi itu diutus untuk mengajak kepada Allah. Bukan seperti Nabi Isa yang harus disembah. Maka mereka berbantah-bantahan. Apa bantahan mereka tentang Nabi Ibrahim? Menganggap orang Yahudi yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani juga mereka menganggap yang paling dekat dengan Ibrahim. Nabi Ishak ya Bu, keturunannya. Jadi Bani Israel itu adalah dari Nabi Ishak. Kemudian bantahan mereka mengatakan sebenarnya yang layak dekat dengan Nabi Ibrahim itu bukan orang Islam. Kenapa? Karena kan Nabi Ibrahim itu orang Bani Israel keturunan dari Ishak. Dan ibunya mereka mengatakan Ishak ini kan ibunya bukan ibu yang merdeka. Sedangkan Ismail ini dari Siti Hajar, keturunan Nabi Muhammad, itu dari wanita budak. Maka kalau dari segi martabat, Bani Israel ini jauh lebih tinggi. Inilah kenapa ibu-ibu, ketika Nabi Muhammad diangkat menjadi Nabi, banyak yang gak terima. Harus Nabi itu dari keturunan Bani Israel, yaitu dari keturunan Ishak. Kenapa? Karena mereka melihat dari orang tuanya. Karena kan ibunya Ibrahim, siapa istrinya Ibrahim Bu? Siapa saja? Siapa saja istrinya Nabi Ibrahim? Siti Hajar dan
Sarah. Sarah. Iya. Siti Hajar dan Sarah. Sarah itu dari wanita yang sudah merdeka. Kalau kita lihat mungkin merdeka itu bahasa kita bangsawan lah bahasa kita Ibu ya. Sedangkan Siti Hajar itu adalah pembantu budak. Maka kalau dilihat dari segi martabatnya sudah berbeda. Maka ini yang membuat orang Bani Israel itu menganggap Nabi Muhammad itu bukan orang golongan terpandang. Gak layak dia yang jadi nabi. Ini yang jadi masalah. Maka di dalam ayat ini juga sama. Qul ya ahlal kitabi ta'ala. Mereka berbantah-bantahan tentang status siapa yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Tapi sebenarnya tidak masalah. Mereka tuh salah memahami. Kenapa? Karena kedangkalan ilmu yang ada pada diri mereka. Ini yang jadi masalah. Ishak mengatakan orang Bani Israil, kami adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena ibu kami adalah dari orang yang terpandang, wanita yang merdeka. Sedangkan Ismail dari segi Hajar, ibunya ya Bu ya, adalah orang yang tidak terpandang. Dia wanita budak. Maka ini yang menjadi perdebatan. Padahal itu bukan jadi tolak ukur. Ini yang kesalahan bagi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka ya ahlal kitabi lima tuhajuna fi Ibrahim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Hanya perkara derajat. Satu istri Ibrahim orang yang apa namanya tadi merdeka, satu tidak merdeka. Padahal kalau dari segi amal ibadah ketauhidan, orang Yahudi dan Nasrani salah besar. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah Ibrahim. Padahal kalau seandainya mereka mengikuti Nabi Ibrahim, mana lebih dahulu Taurat, Injil atau Nabi Ibrahim? Dahulu itu diturunkan oleh Ibrahim. Dan Ibrahim dahulu lahir. Kalau mereka yang mengatakan cinta kepada Nabi Ibrahim, mereka itu seharusnya mengikuti tentang Injil dan Taurat. Padahal mengatakan dalam kitab kami sebenarnya lebih berhak kepada Nabi Ibrahim. Padahal dalam kitab Taurat dan Injil itu sudah dijelaskan. Maktuban indahum fit Taurati wal Injil, bahwa seluruh para rasul itu ketika diutus semuanya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk Nabi Ibrahim juga, yaitu dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 157. Surah 7 ayat 157. Surah Al-A'raf. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyal ladzi yajidunahu maktuban. Yaitu orang-orang mengikuti rasul nabi yang ummi, tidak bisa baca tulis, yang namanya mereka dapati tertulis di mana? Maktuban indahum fit Taurati wal Injil, ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Yang menyuruh kepada berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau seandainya mereka itu mengagungkan Nabi Ibrahim orang Yahudi dan Nasrani, seharusnya mereka juga mengagungkan Nabi Muhammad. Kenapa? Karena visi Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad itu sama, menyuruh kepada Allah Subhanahu wa taala. Milahnya itu sama, ajakannya itu sama, seperti yang kita lihat, seperti nabi-nabi yang sebelumnya, Ibu. Semua para nabi itu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita ulang lagi supaya kita lebih yakin ya Bu ya. Bagaimana nabi-nabi terdahulu kita lihat dalam Al-Qur'an. Min ilahin ghairu. Kita lihat Ibu. Contoh kemarin kita lihat dalam Nabi Nuh. Surah Al-A'raf ayat 59. Surah Al-A'raf ayat 59. Laqad arsalna Nuhan, Nabi Nuh, ila qaumihi faqala ya qaumi abudullaha min ilahin ghairuh. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan yang sembah selain Dia. Berarti Yahudi dan Nasrani itu salah, yang disembah itu Uzair, Nabi Isa.
Kalau mereka cinta kepada Nabi Ibrahim juga disuruh untuk mengajak nyembah Allah. Nabi Nuh juga sama, nabi-nabi yang sebelumnya. Nabi Hud dalam Al-A'raf ayat ke-65. Wa ila 'adin akhahum huda. Qala ya qaumi ibudullaha min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Ad, Hud, saudara mereka, dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah. Nabi Hud juga suruh ngajak kaumnya nyembah Allah. Malah orang Yahudi dan Nasrani yang disembah nabinya. Ini kesalahan dari mereka. Yang disembah itu nabinya, bukan yang ajarannya yang diajak untuk nyembah Allah. Kemudian kaum Nabi Soleh ngajak juga kepada kaum Samud. Al-A'raf 73. Wa ila Samud akhahum Salihah. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh, dia berkata, wahai kaumku sembahlah Allah. Tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Yang disuruh juga Allah yang disembah. Itu Nabi Saleh. Nabi Syuaib, surah Al-A'raf juga ayat 85. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sama juga. Yang disuruh sembah tidak ada Tuhan sesembahan bagimu selain Dia. Intinya Allah juga. Jadi kalau seandainya ditanya, seluruh para rasul itu mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya tadi mereka mencintai Nabi Ibrahim, tujuannya adalah mereka cinta, tapi mereka dalam kehidupannya tidak diaplikasikan kecintaannya. Menganggap mereka yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim. Tapi realitanya buktinya enggak. Mereka tidak mengikuti bahwa Nabi Ibrahim itu bukan orang Yahudi dan Nasrani. Nabi Ibrahim itu adalah orang yang mengajak kepada Allah dan agamanya adalah Islam. Mana buktinya bahwa seluruh para nabi itu mengajak menyembah Allah? Dalam surah An-Nahl ayat 16, surah 16 ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatir rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah taghut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Mereka maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para rasul. Itulah orang Yahudi dan Nasrani yang mendustakan para rasul. Kita kembali ke Ali Imran ke-65 tadi. Jadi ayat ke-65, ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Taurat wal Injilu illa min ba'di. Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantahan tentang Nabi Ibrahim? Padahal kan sudah jelas Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang mengajak kepada Allah dan mereka mengaku orang Yahudi dan Nasrani yang paling dekat. Padahal itu semuanya salah. Padahal Taurat dan Injil itu diturunkan setelah dia Nabi Ibrahim. Apakah kamu tidak mengerti? Jadi Nabi Ibrahim itu sudah mengajak lebih dahulu, informasinya mengajak kepada Allah sebelum Taurat dan Injil itu diturunkan. Dan isi Taurat dan Injil itu adalah tetap juga mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di ayat ke-66-nya, ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilmu falima tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Satu sebabnya mengapa mereka berbantah-bantahan, karena kurangnya ilmu di antara mereka. Apa yang menyebabkan mereka kurangnya ilmu? Karena dari pemuka agama mereka yang menyampaikan informasi yang salah. Jadi sebabnya ini ada pemuka-pemuka agama mereka. Kenapa? Asbabun nuzul dari ayat yang 64, dari ayat ke-64 tentang kalimat yang satu, itu sebenarnya adalah yang menceritakan tentang ketika itu Nabi Muhammad mengirim surat kepada raja-raja. Salah satunya
Kalau kita lihat nama raja-rajanya ya Bu ya, ada Raja Najasyi, ada Raja Heraklius yang berada di Roma, dan ada juga yang berada di Habsyi dari golongan Nasrani. Ketika itu dikirim ke raja-raja Persia, orang-orang Yahudi dan Nasrani, bahwa Rasulullah ketika itu mengirim surat kepada raja-raja tersebut untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis dikatakan orang yang mengirim surat tersebut mengatakan, apa benar ini adalah orang yang orang yang banyak pengikutnya? Benar. Karena raja-raja tersebut sudah dapat informasinya dari Taurat dan Injil. Kemudian apakah orang yang sudah ikut agamanya, kemudian mereka sulit untuk keluar dari agama tersebut? Benar. Apakah orang yang mengikuti agama tersebut orangnya lemah lembut? Benar. Itulah kata raja-raja tersebut, Nabi yang diutus akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa yang dilakukan ketika itu? Raja-raja tersebut memanggil para rahib-rahib pemuka-pemuka agama. Yang pemuka-pemuka agama ketika itu sudah banyak mendapatkan keuntungan dari pengikut-pengikutnya. Kenapa? Contoh seperti orang Nasrani. Ini salah satu kesalahan dari orang-orang Nasrani. Mereka membuat sertifikat pengampunan dosa. Contohnya, ini ada sertifikat pengampunan dosa. Tujuannya mereka harus bayar kepada pemuka-pemuka agama. Jadi pemulanya orang Yahudi beragama tauhid. Tapi yang jadi malapetaka kesalahannya itu para pemuka-pemuka agama, pemimpin-pemimpin agama, mereka membuat suatu ajaran, membuat informasi tentang peleburan dosa. Yang ini yang menjadi polemiknya. Kenapa? Karena orang Nasrani, pemuka-pemuka agamanya ingin mengambil keuntungan dari segi materi. Sehingga dibuatlah sertifikat. Yang dapat sertifikat ini sudah dihapuskan dosa-dosanya. Dan ini terjadi pada Kristen Protestan ya Bu ya, salah satunya Bu ya. Mereka ada sertifikat surat pengampunan dosa. Dan itu harus bayar. Padahal itu ajaran yang tidak ada sebelumnya. Maka ketika itu para pemuka-pemuka agama, para rahib-rahib dipanggil oleh raja-raja di Persia. Bahwa dikatakan informasi Nabi akhir zaman sudah turun, yaitu Nabi Muhammad SAW. Walaupun jarak yang begitu jauh mereka belum pernah ketemu. Lantas ketika itu, apakah kalian mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW? Langsung ditanya para rahib-rahib tersebut, pemuka-pemuka agama tersebut. Mereka nggak jawab, malah meninggalkan majelis, meninggalkan perkumpulan yang ada di tempat kerajaan tersebut. Kenapa? Karena di otak mereka, kalau seandainya mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad, otomatis keuntungan mereka selama ini nggak didapatkan lagi. Lantas apa yang terjadi pada raja tersebut, Raja Heraklius? Karena sebelumnya mereka sudah meyakini Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah yang akan membawa ajaran untuk menyembah Allah. Karena ditinggalkan oleh rahib-rahib tersebut, takut juga jabatan kerajaannya berkurang, kemuliaan kerajaan itu berkurang, akhirnya rahib-rahib tersebut dipanggil lagi. Oke, kalau gitu tidak apa-apa, kalian tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, asalkan kalian juga jangan meninggalkan aku. Dan aku juga tidak akan mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Masalahnya hanya gengsi, permasalahan materi. Mana kita lihat para rahib-rahib itu mengaku dirinya menjadi Tuhan dalam surah At-Taubah ayat 31. Iya. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn Maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani sebagai Tuhan selain Allah. Jadi mereka tuh menganggap diri mereka Tuhan, mengambil keputusan dalam hal agama, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Dia dan maha suci Dia dari apa yang mereka persekutukan. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani menyembah orang-orang rahibnya, menganggap mulia melebihi daripada Tuhan. Itu orang-orang alim yang ada di Yahudi. Salah satunya kenapa? Orang-orang rahib tersebut menyampaikan informasi yang salah kepada pengikutnya. Sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang besar dari apa-apa yang mereka sampaikan. Maka ini juga sebagai kalau kita
kaitkan dengan sekarang Ibu, para dai, para pemuka-pemuka agama jangan mau disogok. Contoh ketika seorang pemimpin ada hal-hal yang salah dalam aturan agama. Contoh, hukum ini haram, contoh riba haram. Tiba-tiba karena pemimpinnya itu ingin mengambil keuntungan, maka dibayarlah pemuka agama agar mengeluarkan fatwa riba itu halal. Contoh, benda ini haram, aturan ini haram secara agama. Tapi karena dekat dengan pemimpin dibayar sehingga mendapatkan keuntungan-keuntungan, maka dikeluarkanlah fatwa agar hukum itu berubah dan para pemimpin itu mendapatkan keuntungan-keuntungan itu dilarang. Haram hukumnya. Dan ini yang terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, para pemuka-pemuka agamanya menyelewengkan ajaran untuk menyembah Allah karena mereka ingin mengambil keuntungan yang besar dari pengikut-pengikut mereka. Inilah kesalahan yang terjadi. Kenapa itu terjadi? Karena ilmu yang sedikit terjadi pada orang Yahudi dan Nasrani, itu yang ada di ayat ke-66 tadi dalam surah Ali Imran tadi. Ali Imran ayat 66. Jadi mereka itu berbantah-bantahan karena dasar ilmu mereka yang sedikit. Ha antum haula'i hajajatum fi ma lakum bihi ilmu falimatu hajuna fi ma laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Begitulah kamu berbantah-bantah tentang apa yang kamu ketahui, tetapi mengapa kamu berbantah-bantah juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Ini maksud dari ayat tersebut karena memang pemuka agama mereka. Kemudian di ayat ke-67, inilah ditegaskan di ayat ke-67, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukanlah orang Yahudi dan bukan pula orang Nasrani. Jadi kalau orang Yahudi dan Nasrani menganggap mereka orang yang paling dekat itu salah besar. Karena Ibrahim itu bukan agamanya Yahudi, bukan juga agama Nasrani, tetapi walakin kana hanifan muslima. Tetapi dia adalah orang yang lurus, muslim, dan tidaklah termasuk orang-orang yang memusyrikkan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salah besar. Jadi dalam hal ketauhidan kita nggak ketemu dengan orang Yahudi dan Nasrani, tapi dalam hal segi yang lain kita masih boleh kerjasama. Dari segi kedamaian, dari segi keekonomi, dan dari segi kependidikan. Tapi dari segi akidah kita tidak ketemu titik temunya di antara mereka. Inilah penjelasan tentang penjelasan orang Yahudi dan Nasrani yang disampaikan informasinya baginda Rasulullah kepada mereka. Tapi dengan begitu juga mereka tidak mau mengikuti karena alasannya materi, mereka ingin mengambil kekayaan-kekayaan dari pengikut-pengikutnya. Silakan Ibu ada yang mau tanya. Ya Ustadz, tadi saya sempat lihat Ibu Muhani tampaknya raise hand. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini sedikit di luar dari pembahasan Pak Ustadz, tapi ada nyambungnya juga mengenai baru tadi saya lihat berita kalau ada perbedaan agama boleh menikah gitu, terus saya sedikit menyimak tapi tidak memahaminya sekali kalau ada di mungkin Pak Ustadz bisa menjelaskan tentang ashabul nuzur ya Pak Ustadz ya. Asbabun nuzul. Iya, mengenai Al-Maidah ayat 5 kalau nggak salah boleh menikah dengan Nasrani Yahudi. Iya. Bisa dijelaskan Pak Ustadz maksudnya? Iya. Zaman dahulu memang boleh menikah dengan ahli kitab. Karena memang kitabnya itu masih murni. Zaman sekarang sudah dikeluarkan, sudah jelas. Tidak ada lagi kitab yang murni, Taurat dan Injil. Jadi ahli kitab tadi saya katakan pendekatan Yahudi dan Nasrani. Tidak ada lagi ahli kitab. Zaman dahulu memang masih boleh karena memang kitab itu masih murni. Ketika kitab itu masih murni, ajarannya mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kitab itu sudah dirubah, tidak ada yang murni. Mereka menganggap orang Injil, orang Kristen, kitabnya masih benar. Padahal kan dengan keyakinan kita, itu kitab sudah dirubah. Tidak mungkin mereka menyembah Nabi Isa, tidak mungkin mereka menyembah patung. Yang salib itu juga salah. Karena Nabi Isa sudah diangkat ke langit. Bagi mereka,
Bagi kita, ahli kitab itu sudah tidak ada lagi, sudah dihapuskan. Semenjak Al-Quran diturunkan, ahli kitab itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena kitab sudah tidak ada yang murni. Maka langsung saja kita putuskan siapapun yang menikah dengan ahli kitab, orang-orang yang mengaku sekarang, itu tetap hukumnya haram. Sudah jelas kita bahas ketika itu dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-221. Jadi kalau yang mengatakan boleh itu penafsirannya salah. Karena memang zaman sekarang ahli kitab itu tidak ada. Dulu memang iya ahli kitab itu dibenarkan. Tapi kan zaman sekarang sudah tidak ada ahli kitab. Wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Jadi kalau ibu-ibu punya anak laki-laki bernikahkan dengan perempuan yang beda agama, tidak menyembah Allah, jangan nikahkan. Sesungguhnya hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Maksudnya apa? Ada laki-laki yang Islam. Mungkin dari segi ekonomi biasa saja, dari segi ganteng juga nggak ganteng-ganteng amat. Perempuan musyrik cantiknya Masya Allah. Kemudian bapaknya kaya raya. Dari segi keturunan, ini keturunan yang memiliki jabatan yang tinggi, orang terpandang bapaknya. Tapi kata Quran, jauh lebih baik engkau nikahi perempuan yang biasa-biasa saja dibandingkan musyrik yang menawan hatimu. Jadi nggak boleh. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum dia beriman. Sesungguhnya hamba saya ini orang, maksudnya kalau kita bilang orang perempuan biasa-biasa saja, kaya juga enggak, cantik banget juga enggak, tapi dia beriman kepada Allah, itu jauh lebih baik dibandingkan wanita musyrik yang menarik hatimu karena kecantikannya. Nggak boleh. Dan janganlah kamu nikahi, kebalikannya, orang laki-laki yang musyrik, yang menyembah selain Allah dengan perempuan yang beriman, kebalikannya, ibu punya anak perempuan. Kemudian calonnya ini laki-laki yang nggak nyembah Allah, tapi dia ganteng, kaya raya, bapaknya orang terpandang. Maka di sini lebih baik engkau nikahi dengan laki-laki yang biasa-biasa saja hamba saya, walaupun dia tidak menarik bagimu. Maka mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak kepada surga dan ampunan izinnya. Allah menerangkan ayat-ayat kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Jadi kalau ditanya, kalau berkata pertanyaan ibu tadi, bahwa sebenarnya zaman sekarang sudah tidak ada lagi ahli kitab dan ayat itu sudah dinasih, sudah dihapus dari segi hukumnya, tapi ayatnya tetap masih ada. Sama seperti khamar ya Bu ya. Khamar itu kan hukumnya bertahap-tahap. Ada yang bolehkan, dalilnya masih ada di Quran. Kemudian masih dibolehkan, kemudian masih boleh minum tapi di luar sholat, kemudian yang terakhir diharamkan. Dalil penerapan itu masih ada, jadi kita nggak boleh ngambil dalil yang boleh, itu dalil penerapan hukum yang tidak langsung jatuhnya haram. Sama seperti ahli kitab kan, dulu masih kitabnya murni, tidak ada perubahan menyembah kepada Allah, itu masih dibolehkan. Zaman sekarang sudah tidak ada lagi, maka hukumnya, ayatnya masih ada, tapi dari segi hukumnya sudah dihapus. Seperti itu Ibu. Oke Bu Muhani. Ya, baik. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Selanjutnya Ibu Momi. Terima kasih Mbak Bu Tita. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini Pak Ustadz yang mau ditanyakan tuh, apakah hanya dengan penyebab berbantah-bantahan itu tuh hanya karena kurangnya ilmu dari pemuka itu yang disampaikan, atau ada hal-hal yang membuat semua orang itu menjadi memusuhi Rasulullah gitu loh Pak Ustadz? Ya. Pertama yang memusuhi Rasulullah faktor tadi dari kedua orang tuanya. Mereka tuh pingin yang Nabi itu selalu golongan dari Bani Israel. Sedangkan Nabi Muhammad kan bukan dari golongan Bani Israel. Keturunannya dari Ismail. Ismail juga ibunya seorang budak. Sedangkan Ishak ibunya orang yang merdeka. Sebenarnya dari segi jabatan saja. Sebenarnya kan di hadapan Allah merdeka tidak merdeka sebenarnya sama saja. Mereka melihat dari segi jabatan atau kedudukannya. Itu yang membuat orang Yahudi dan Nasrani gengsi. Kemudian penyebab berikutnya
Nah, orang yang mempelajari agama Nasrani Yahudi, pemuka agamanya itu mendoktrin. Karena kan ada istilah agama itu dogma. Dogma itu mengikuti apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Nggak boleh keluar dari apa yang disampaikan oleh pemimpinnya. Dan itulah ajaran Kristen. Maka agama dogma. Kalau kita kan pemimpin kita kalau memang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah, penceramah atau ustadz, kita boleh nggak ngikutin. Kembali kepada Quran dan Sunnah. Nah, orang Kristen itu agama dogma, agama yang harus mengikuti apa yang dikatakan oleh pemuka agamanya. Nggak boleh menyeleweng. Kalau menyeleweng berarti mereka sebenarnya tidak mengikuti agama. Dan pemuka agamanya ngambil keuntungan, menyampaikan ajaran yang salah sehingga mereka mendapat keuntungan materi yang banyak dari pengikutnya. Apa penyebabnya? Karena dangkalnya ilmu dari pengikutnya sehingga mereka berbantah-bantahan. Itu sebenarnya penyebabnya, Ibu. Pertama dari ibunya Ishak dan Ismail, karena satu hamba merdeka, satu tidak merdeka, budak, sedangkan yang satunya lagi penyebabnya dari pemuka agama mereka. Karena kan agamanya agama dogma. Dogma itu agama yang mengikuti apa yang harus mengikuti 100% apa yang disampaikan oleh pemuka agamanya. Nggak boleh keluar dari itu. Dipaksa ya Pak Ustadz. Dipaksa. Kalau Islam kan enggak, ada ustadz mungkin kurang pas mungkin penyampaiannya, ada ustadz yang lebih cocok, kita boleh ngikut lagi mengikuti Quran dan Sunnah seperti itu. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Ya, Ibu. Oke, baik Bu Ibu. Dona. Ibu Dona, silakan Ibu Dona pertanyaannya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Mau nanya, Warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. kalau misalnya orang Islam, istrinya orang Islam, suaminya mu'alaf, udah nikah kayak ada berapa tahun ya, 5 tahun. Tapi suaminya udah Islam, tapi memang nggak pernah sembayang, nggak pernah baca Quran, entah karena nggak ada keinginan atau istrinya juga kelihatannya kayak kurang ngajarin gitu, ya. Itu dosanya ke dia sudah jadi individual sendiri atau istrinya kena juga. Terus apa kalau dia memang selama ini sama sekali nggak sholat, dia tetap matinya, maksudnya kejauhan ya Pak Ustadz, maksudnya dia tetap masuk surga kan Pak nantinya karena udah muslim. Itu aja Pak. Assalamualaikum. Ya, yang pertama, ada orang masuk Islam dengan berbagai tujuan. Yang benar dikatakan mu'alaf karena itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Masuk Islam memang niatnya karena Allah dan dia meyakini Islam adalah agama yang benar dari banyak agama. Kemudian ada orang yang masuk Islam motifnya mungkin seorang wanita mungkin hamil di luar nikah. Kemudian ini pernah terjadi dan saya langsung ketika itu disuruh maksa mensyahadatkan, saya nggak mau karena tanggung jawabnya di hadapan Allah. Ketika itu akhirnya calon suaminya non muslim, istrinya Islam tapi sudah hamil di luar nikah. Satu, kalau aku ingin bertanggung jawab, kamu harus masuk Islam, masuk Kristen. Bingung karena ingin merasa malu agar anak itu ada yang mengurusnya, mau nggak mau pindah. Kemudian itu bukan karena Allah. Ada juga seorang laki-laki yang non-muslim terlalu cinta kepada seorang wanita. Wanita itu mengisyaratkan, kalau kamu ingin menikahiku, kalau memang betul-betul kamu cinta, kamu harus Islam. Akhirnya masuk Islam. Dasarnya itu bukan karena Allah. Wajar ketika dia memeluk Islam, dia tidak semangat untuk mempelajari Islam. Karena dasarnya kepada kecintaan kepada istri. Mungkin kalau mereka tiba-tiba bertengah perjalanan pernikahan mereka cerai, mungkin sewaktu-waktu karena bukan dari landasannya untuk mengenal agama Islam, karena Allah, bisa-bisa di tengah jalan dia balik lagi ke agamanya yang lama. Ini pernah terjadi ketika di pesantren saya dahulu. Dia hidupnya susah. Akhirnya dia terlontang-lantung di jalan, agamanya tidak Islam. Akhirnya dia ingin hidup bisalah dapat makan, tempat tinggal. Akhirnya disuruh oleh pimpinan pesantren ketika itu kerja di pesantren agar dia bisa hidup.
makan ditanggung pesantren, tempat tinggal, rumah ditanggung pesantren. Tujuannya untuk materi, bukan karena Allah. Supaya hidupnya bisa aman saja. Akhirnya hidupnya sudah aman, akhirnya dia mengambil kesempatan menipu para santri-santri. Dia alasan, ayo siapa yang mau nabung uang, biar saya pegangkan. Karena kan santri itu karena nggak boleh megang uang banyak-banyak. Takut banyak-banyak nanti hilang. Akhirnya dia buat untuk penyimpanan uang. Mungkin ada santri-santri sebenarnya bawa emas ke pesantren, nggak boleh pakai cincin, pakai kalung, nggak boleh. Tapi terkadang ada juga santri-santri anak pesantren itu yang mungkin bandel, perempuan-perempuan itu bawa emas. Akhirnya dititipkan ke dia. Akhirnya apa yang dilakukan? Karena niatnya untuk cari materi aman hidupnya, dia semua yang sudah uang-uang disimpan di pesantren, emas-emas anak santri tersebut, dibawanya kabur dan kembali ke agamanya yang lama. Karena memang niatnya salah. Maka kalau seandainya ketika mungkin ada seorang suami yang mu'alaf ketika ingin menikah, tanya betul-betul. Atau istri yang ingin mu'alaf. Kamu nikahnya pindah agama karena memang hanya persyaratannya ingin menikah kepadaku, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu nikahnya karena aku, dikhawatirkan pindah agamanya, dikhawatirkan kamu nanti akan bisa berbalik ke agamamu yang lama dan kamu tidak serius, tidak sungguh-sungguh menjalankan agama. Tapi kalau kamu niat agamanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kamu akan mencari dan kamu akan bersungguh-sungguh untuk mendalami agama tersebut. Lihat dulu motifnya. Nah, bagaimana kalau seandainya tiba-tiba dia sudah benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi di pertengahan perjalanan tidak ada yang mengajarkannya agama, tidak ada yang membimbingnya, sehingga dia tidak menjalankan agama dengan benar. Sholatnya masih tinggal, nggak puasa. Tapi dia beriman, Tuhan yang itu memang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan Quran, barang siapa yang di hatinya masih memiliki keimanan walau sebesar zarrah pun, mereka berhak mencicipi surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun memang mereka harus masuk neraka dulu, dibersihkan dulu. Tapi mereka layak tetap masuk surga. Tapi ya jangan dibayangkan, neraka itu azabnya juga Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Tapi bagaimana dengan kondisi seperti itu? Lihat motif pernikahannya. Kalau nikahnya karena memang pernikahan masuk Islamnya, maka itu Islamnya juga tidak sah. Karena kan asyhadu alla, kita bersaksi tiada Tuhan karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hujamkan, kita kuatkan dalam diri kita, enggak ada yang selain disembah kecuali Allah. Tapi kalau hanya sekadar pernikahan, berarti ia tidak tulus masuk Islamnya. Seperti itu Bu Dona. Baik Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ada lagi Bu? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ada lagi Bu? Tampaknya belum ada lagi ya Ustadz. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan karena sudah juga mendekati waktu asar ya Bu ya. Insya Allah nanti di hari Rabu kan biasanya kita ngaji ya Bu ya, tadarus, baca talaqi. Tapi karena hari ini saya mengajar tadi di Az-Zahra, nah jadi dipindahkan karena kan dengan jumlah kita yang banyak nggak mungkin setengah hari, waktunya mungkin sampai maghrib dikhawatirkan. Jadi untuk hari Jumat nanti yang biasa kita tajwid dan tadabbur, kita pindahkan baca Quran seperti di hari biasanya. Jadi hari tadabbur dan tajwidnya kita pindahkan ke hari Rabu. Ini saja, ini dalam sebulan hanya sekali saja saya mengajar di Az-Zahra. Jadi di minggu kedua di hari Rabu kita tajwid dan tadabbur. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilna al jannata bil Qur'an
ونجنا من النار بالقرآن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.